Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa ba'du. Ikhwatal iman, usikum nafsi bi taqwallah faqad faza mu'minun al-muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang besar kepada kita semua. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila telah membawa manusia dalam kegelapan menuju ke arah yang terang benderang pada saat ini. Pemirsa rahimakumullah, kita kembali hadir dalam kajian nutrisi hati kita. Kita mengetahui bagi seorang muslim yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tentu dia itu harus bersih, ya, bersih dalam hati, dalam artian bersih segala-galanya, ya. Jadi bebas daripada najis, ya, bebas daripada kotoran, sehingga dia akan berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Rabbul Alamin. Nah, bagaimana seorang muslim bisa menemui Rabbnya, ya, sebagaimana kita di dalam berpuasa itu dikatakan ada lis-shaimi farhatani, ya. Bagi seorang yang berpuasa itu akan mendapatkan suatu kegembiraan, ya, ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah inda fitrihi, yang kedua adalah farhatun inda fitrihi, yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa, ya, atau bebas daripada berpuasa, tadi sudah menunaikan ibadah puasa. Tentu ini merupakan satu kegembiraan, ya. Kenapa? Karena kita sudah berhasil, ya, menunaikan kewajiban yang telah Allah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena untuk berjumpa dengan Tuhan ini harus memenuhi berbagai rintangan, halangan, dan banyak jalannya, ya, untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya. Artinya tidak semua orang, ya, walaupun dari sisi baik dia ibadahnya, tetapi tidak bisa dia itu menjamin, ya, untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya. Nah, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan adalah man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang bisa berjumpa dengan Allah tentu dia adalah orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat. Nah, ini penting bagi kita semua pemirsa sekalian untuk bisa membikin hati kita sehat. Nah, maka dalam acara kita ini namanya nutrisi hati. Jadi bagaimana kita bisa menyehatkan hati kita, yaitu yang disebutkan oleh dalam Al-Quran seperti qalbun salim. Jadi hati yang sehat ini yang akan bisa menghantarkan kita berjumpa dengan Tuhan kita, ya. Kalau hati kita masih ada kategori hati qalbun marid atau ada hati yang namanya qalbun mayyit apalagi, itu tentu tidak akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi Allah sudah tegas dalam Al-Quran mengatakan man atallah biqalbin salim. Jadi orang yang bisa berjumpa dengan Allah adalah orang yang hatinya itu sehat. Nah, tentu untuk membuat hati ini menjadi sehat, ya, tentu harus kita berikan nutrisi sehingga hati ini akan menjadi baik, hati ini menjadi sehat, ya, tidak kemasukan atau tidak dimasuki oleh penyakit-penyakit, ya. Karena penyakit-penyakit itu sangat banyak sekali. Kalau dalam istilah tasawuf disebut ada razailul qalbi,
Jadi dalam hati itu banyak noda-noda, titik-titik kecil yang itu akan menghantarkan kita kepada penyakit-penyakit. Seperti penyakit apa? Penyakit ada penyakit iri, penyakit dengki, ya kan? Penyakit hasad, ya, penyakit sombong, penyakit takabur dan lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita sembuhkan. Ya, penyakit-penyakit hati ini harus kita hilangkan daripada kehidupan kita, agar hati kita ini betul-betul menjadi sehat, dan ini adalah bekal kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan kita, dan kita tentu mendapatkan kegembiraan nanti ketika berjumpa dengan Tuhan. Ya. Dan juga tentu kita harus ingat juga bagaimana proses di dalam dunia tasawuf itu. Dalam tasawuf disebutkan ada 3 proses untuk bisa membuat hati itu sehat. Yang pertama adalah proses takhalli. Ya, takhalli itu adalah kita harus mengosongkan di dalam diri kita itu sifat-sifat yang tidak baik, atau akhlak-akhlak yang mazmumah, akhlak-akhlak yang tercela. Itu harus dibuang jauh-jauh daripada kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melatih diri kita. Nah, latihan ini disebut dengan riyadhah. Jadi riyadhah itu harus kita latih terus. Hati kita bagaimana kita harus meninggalkan iri, bagaimana kita harus bisa meninggalkan sifat dengki, bagaimana kita harus bisa meninggalkan sifat hasad dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah proses takhalli namanya. Ya. Nah, setelah takhalli itu harus mengikuti tahapan yang kedua, yaitu proses tahalli. Di dalam tahalli ini, ya, kita setelah mengosongkan jiwa kita, diri kita dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifat yang tidak baik tadi, maka jangan dibiarkan kosong, tetapi hati ini harus diisi dengan sifat-sifat yang baik. Ya, isi dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji, atau dalam istilah al-akhlaq al-mahmudah. Jadi akhlak yang baik. Ini adalah yang akan membuat hati tadi jadi bersih, menjadi menjadi sehat dia, hati itu. Kalau hati itu sehat, tentu apa yang pun yang kita lakukan dari amal ibadah kita ini, semuanya akan menjadi ikhlas dalam perbuatan kita. Semuanya akan menjadi bersih, ya, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, ya, perbuatan kita, amal kita menjadikan ikhlas. Nah, ini penting kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Bagaimana sifat-sifat yang baik? Banyak sekali, ya. Di antaranya mungkin kita harus berbicara yang jujur, tidak boleh menjadi orang yang pendusta, pembohong, ya kan? Di sana bohong, di sini bohong. Ini tidak boleh bagi seorang muslim yang sudah mengosongkan sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat yang buruk tadi diisi dengan sifat-sifat yang baik. Proses tahalli, ya. Jadi sifat yang baik itu harus kita isi, sifat jujur, ya kan? Tidak boleh kita menjadi orang yang pendusta. Kemudian bersifat amanah, ya kan? Amanah. Jangan kita melakukan khianah, ya, melakukan perbuatan yang tidak amanah. Nah, maka harus diisi dengan sifat yang baik, yaitu amanah, ya. Kemudian sifat yang terpuji lain-lainnya, yang tentu itu harus kita pelajari dan kita bisa, ya, kita masukkan ke dalam jiwa kita. Nah, yang terakhir adalah disebut dengan tajalli, namanya tajalli. Jadi ketika kita semua sudah bisa membuang sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang tidak terpuji tadi, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, maka ini menyebabkan kita bisa nampak, ya, jelas Allah itu ada di hadapan kita, tajalli, ya. Jadi nampak benar apapun yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, lillahi ta'ala. Dimanapun kita berada, ini adalah yang nampak oleh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di alam ini adalah semua ciptaan dari Allah Subhanahu. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa betul-betul la ilaha illallah. Jadi betul-betul bisa la ma'buda illallah, la mawjuda illallah, la hukma illallah. Semuanya hanyalah Allah. Semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada yang ada kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hukum yang ada hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk pengikhlasan kita. Ya, ketika kita betul-betul hati kita sudah bersih, hati kita sudah menjadi sehat, dan itulah kegembiraan kita nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita semua, khususnya pemirsa setia nutrisi hati, agar bisa membuat bagaimana proses pembersihan atau tazkiyatul qalbi itu, bagaimana kita bisa memberikan nutrisi hati kita itu sehingga hati itu menjadi sehat, dan hati yang sehat inilah yang akan bisa menghantarkan kita semua untuk bisa berjumpa dengan Tuhan kita di yaumul akhirat kelak. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.